Selamat pagi, Shalom. Bertemu kembali untuk mendengarkan lanjutan dari renungan harian Jangan Kita Melupakan Sejarah. Judul renungan hari ini tanggal 20 April, Landasan untuk Kerjasama bagian ketiga. Ayat inti terdapat dalam kitab Yesaya 41 ayat 6. Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Mari kita dengarkan penjelasannya. Menyelaraskan ulang pintu yang tertutup dan Babel meletakkan dasar bagi para penganut Sabat untuk bekerja sama dengan mereka yang berbeda secara teologi. Namun, berdasarkan prinsip apa? Sekali lagi, kesucian hari Minggu yang didukung Women's Christian Temperance Union atau WCTU memberi kita contoh yang baik. Terang telah diberikan kepada saya, tulis Ellen White, bahwa sementara tidak boleh ada prinsip yang dikorbankan di pihak kita. Sejauh mungkin kita harus bersatu dengan mereka dalam bekerja untuk reformasi pertarakan. Saya telah diperlihatkan bahwa kita tidak boleh menjauhi para pekerja WCTU. Melalui bersatu dengan mereka demi pertarakan total, kita tidak mengubah posisi kita mengenai ketaatan pada hari ketujuh. Sementara kita dapat menunjukkan penghargaan kita terhadap posisi mereka mengenai masalah pertarakan. Dengan membuka pintu dan mengundang mereka untuk bersatu dengan kita di dalam masalah pertarakan, kita memperoleh bantuan mereka dalam mempromosikan pertarakan. Dan dari bersatu dengan kita, mereka akan mendengar kebenaran-kebenaran baru yang Roh Kudus sedang tunggu untuk tanamkan dalam hati. Semangat damai yang sama itulah yang mendorong Ellen White untuk menyarankan agar para pendeta Advent berkenalan dengan pendeta lain di area mereka. Memberitahu bahwa orang Advent adalah para reformis dan bukan orang yang fanatik. Nasihatnya adalah untuk berfokus pada kesamaan yang dimiliki Adventisme dengan orang lain dan menyajikan kebenaran sebagaimana adanya di dalam Yesus, dan bukannya merendahkan gereja lain. Dengan menggunakan teknik seperti itu, para pendeta Advent dapat mendekati para pendeta dari denominasi lain. Kita perlu berhati-hati dalam menembakkan senjata Babel kepada setiap orang yang tidak memandang sesuatu sebagaimana kita memandangnya. Sejarah Advent memberikan informasi mengenai hal itu. Penyelarasan ulang mengenai arti Babel pada tahun 1850-an memberikan landasan penting bagi partisipasi Adventisme di dunia yang belum berakhir. Demikianlah buah dari pertumbuhan James White dalam pemahaman tentang kejatuhan Babel dalam 2 tahap pada tahun 1859. Kita perlu belajar untuk hidup dalam tekanan kerja dengan mereka yang berbeda dari kita sambil dengan teguh mempertahankan dan membela kebenaran-kebenaran yang indah dan alkitabiah yang telah menjadikan kita satu umat. Kalau tidak demikian, maka pilihannya hanyalah menjadi Advent yang menyendiri. Tolonglah kami, Tuhan, untuk mempelajari prinsip-prinsip dan perlunya kerjasama saat kami berupaya mengubah dunia ini. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.